Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Sambutan ramah salah seorang santri yang menyambut rombongan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kami, rombongan pengunjung dari kota Kudus, Jawa Tengah. Akhirnya tibalah kami di tempat tujuan, yaitu Masjid Bawah Tanah Ashabul Kahfi yang berlokasi di Kedung Ngombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemudian santri tersebut mengajak kami turun melewati lorong dan tangga yang di kanan kirinya terdapat stalaktit, stalagmit, dan ornamen-ornamen unik serta hiasan-hiasan yang cantik dan memanjakan mata. Menurut informasi dari para santri, hiasan-hiasan dan ornamen-ornamen tersebut sebagian dibuat sendiri oleh para santri pondok pesantren Perut Bumi Al-Maghribi. Setelah menuruni tangga beberapa saat, tanpa sadar karena telah menikmati keindahan ornamen-ornamen dan hiasan-hiasan di dalam gua, sampailah kita pada sebuah ruangan yang besar. Kemudian santri tersebut berkata, "Mari kita beristirahat jenak dulu bapak-bapak ibu-ibu ya. Karena sebelum melanjutkan perjalanan mengelilingi gua ini, para pengunjung diwajibkan melakukan tawasul terlebih dahulu." Lanjut santri mengingatkan kami sebelum turun ke dalam perut bumi atau gua yang merupakan lokasi pondok pesantren Perut Bumi Al-Maghribi. Tawasul adalah sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian santri tersebut meninggalkan rombongan kami, dan beberapa saat kemudian datanglah seorang ustadz. Setelah memperkenalkan diri, selanjutnya ustadz tersebut memimpin tawasul dengan lantunan doa-doa yang merdu, termasuk doa yang khusus untuk beberapa tokoh penting seperti Syekh Maulana Maghribi, Mbah Ayu Sendang Harjo, hingga Kiai Subhan Mubarok. Ini adalah bagian dari tradisi dan keyakinan yang dijunjung tinggi di Masjid Bawah Tanah Ashabul Kahfi, menunjukkan penghormatan dan kepercayaan kepada tokoh-tokoh tersebut. Setelah melaksanakan tawasul, ustadz tersebut kemudian menceritakan dan menjelaskan siapa ketiga sosok yang menjadi fokus doa tadi, di mana Syekh Maulana Maghribi adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Masjid Ashabul Kahfi dan pondok pesantren Perut Bumi. Menurut penjelasannya, daerah ini sebelumnya merupakan gunung yang menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus seperti setan, demit, jin, yang menyebabkan para ulama mengalami kesulitan dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Tuban. Namun melalui pertemuan dan musyawarah yang dipimpin oleh Wali Songo, situasi menjadi berubah. Para Wali Songo memanggil Syekh Maulana Maghribi dari Mesir untuk datang ke tanah Jawa dan mengusir para penghuni yang tak kasat mata ini dari wilayah gunung tersebut. Singkat cerita, datanglah Syekh Maulana Maghribi ke tanah Jawa, tepatnya di gunung tersebut. Gunung ini lalu ditungkak sampai ambles dan menjadi gua, ungkap ustadz tersebut. Dengan kejadian itu, maka para lelembut yang terdapat di gunung tersebut akhirnya lari kocar-kacir. Kemudian gua tersebut diwariskan kepada Mbah Ayu Sendang Harjo, yaitu seorang tokoh terkemuka di wilayah tersebut. Gua ini dijaga dengan penuh penghormatan dan dianggap suci, digunakan oleh para pertapa untuk menjalankan ibadah. Dalam bahasa setempat mereka menyebutnya bahwa Mbah Ayu Sendang Harjo
bertapa hingga topo tanpa rogo, yang artinya tubuhnya topo hingga lenyap. Kemudian Kiai Subhan Mubarak memainkan peran kunci dan menjaga dan memulihkan gua ini. Pada awal tahun 2000-an, gua ini penuh dengan sampah dan bahkan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Namun Kiai Subhan Mubarak menyadari keberadaan petilasan Mbah Ayu Sendang Harjo di dalam gua tersebut. Dengan tekad dan semangat, beliau mengumpulkan para santrinya untuk membersihkan sampah yang menumpuk di atas gua ini. Pesan dari Kiai Subhan Mubarak saat itu adalah agar sampah yang diambil tidak boleh dibakar. Dan melalui kerja keras dan ketekunan mereka, gua ini berhasil dibersihkan dalam waktu 18 bulan. Setelah kebersihan tercapai, mereka membangun pondok pesantren Perut Bumi Al-Maghribi di lokasi tersebut. Nama Perut Bumi diambil dari nama Syekh Maulana Maghribi, sosok yang dihormati karena perannya dalam mengubah gunung menjadi gua. Gua ini menjadi simbol sejarah keagamaan dan perjuangan dalam wilayah tersebut. Untuk menuju pondok pesantren Perut Bumi Al-Maghribi, pengunjung harus melalui Masjid Ashabul Kahfi. Masjid ini memiliki ukuran yang tidak terlalu besar, hanya mencapai sekitar 80 meter persegi. Terdapat 16 tiang penyangga besar yang menjaga struktur bangunan ini, dan tinggi atapnya hanya sekitar 3 meter. Namun yang menarik adalah bahwa di sisi utara masjid terdapat sebuah jalan kecil yang mengarahkan pengunjung menuju pondok pesantren Perut Bumi Al-Maghribi. Jadi masjid ini berfungsi sebagai gerbang menuju lokasi yang lebih luas dan unik di bawah tanah, yakni pondok pesantren Perut Bumi Al-Maghribi. Masjid Ashabul Kahfi dan Pondok Pesantren Perut Bumi Al-Maghribi di Tuban, Jawa Timur adalah sebuah masjid dan pesantren yang benar-benar unik dalam hal lokasi dan arsitektur. Berbeda dari pesantren-pesantren pada umumnya yang dibangun di atas tanah, pesantren ini terletak di bawah tanah, mengikuti konsep dan filosofi dari nama Perut Bumi. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 2002 oleh Kiai Haji Subhan Al-Mubarak. Beliau memanfaatkan lubang gua yang ada di lahan perbukitan kapur bekas tempat pembuangan sampah dan mengubahnya menjadi pondok pesantren yang lengkap dengan berbagai fasilitas untuk pendidikan dan kegiatan keagamaan. Meskipun berada di dalam gua, pesantren ini tetap mengutamakan kenyamanan dan keindahan. Setiap ruangan dihiasi dengan kaligrafi berukiran marmer seperti yang dapat dilihat di Masjid Ashabul Kahfi, kamar santri, dan ruang pertemuan. Semua ini menciptakan suasana yang indah dan penuh spiritual bagi penghuninya. Selain arsitektur uniknya, pesantren ini memiliki daya tarik lain. Di dalam kompleks pesantren terdapat beberapa situs peninggalan ulama-ulama terdahulu, termasuk petilasan Syekh Maulana Al-Maghribi, serta tempat pertapaan Singojoyo dan Putri Ayu Sendang Harjo. Ini menunjukkan bahwa pesantren ini tidak hanya mempromosikan pendidikan agama, tapi juga melestarikan warisan sejarah dan kebudayaan. Ketika berkunjung ke Masjid Perut Bumi di Tuban ini, pengunjung mungkin tidak memiliki waktu yang cukup lama untuk menjelajahi tempat ini. Ada petugas yang mengatur waktu kunjungan wisatawan, mengingat ruangan dalam masjid ini terbatas. Meskipun namanya adalah masjid, kegiatan utamanya tentu saja adalah beribadah dan berdoa.
rombongan kami diberikan kesempatan untuk berdoa di dalam masjid ini, meskipun dalam waktu terbatas karena pertimbangan pasokan oksigen di dalam gua. Masjid Perut Bumi di Tuban ini memiliki ruangan utama untuk beribadah dengan pencahayaan yang dramatis dan lampu berwarna-warni yang menyinari formasi batu stalaktit dan stalagmit di sekitarnya. Dinding masjid ini terbuat dari batuan cadas kapur yang khas untuk wilayah pegunungan Kendeng Utara. Setelah berdoa di dalam masjid, rombongan kami lalu dapat menjelajahi lebih lanjut keunikan masjid bawah tanah ini. Masjid Perut Bumi di Tuban menawarkan pengunjung banyak lorong panjang yang memungkinkan mereka untuk menjelajahi dan menikmati keindahan alam bawah tanah di kota Tuban. Meskipun masjid ini mempunyai karakteristik mirip dengan masjid pada umumnya seperti adanya kubah dan gerbang yang mengidentifikasikannya sebagai masjid, hal ini tetap membuat pengunjung merasakan nuansa yang khas dan berbeda. Masjid ini juga memiliki papan nama lengkap dengan namanya sendiri, dan dalam perencanaan arsitekturnya melibatkan kontribusi dari beberapa negara asing. Beberapa negara termasuk Singapura berpartisipasi dalam merancang arsitektur masjid ini. Kubah di masjid ini mungkin tidak terlalu besar, namun menjadi bagian yang kental dari identitas masjid. Selain itu, dekat dengan masjid terdapat area tempat santai yang menenangkan dan asri, yang sering digunakan oleh pengunjung untuk mengamati dan mengagumi keunikan masjid ini. Pilar-pilar kokoh di ruang utama masjid juga memberikan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Dalam perjalanan menyusuri lorong-lorong gua, para santri menawarkan beberapa jenis barang-barang yang telah dibacakan asma oleh pemimpin pondok pesantren yang diyakini mengandung khasiat yang mujarab. Di antaranya yaitu air berkah dari Sendang atau sumber peninggalan dari Kanjeng Putri Ayu Sendang Harjo, yang diyakini oleh masyarakat sekitar dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang dapat ditebus dengan mahar sekitar Rp10.000. Kemudian beras ketan hitam dan kacang hijau yang juga telah dibacakan asma atau doa oleh pemimpin pondok pesantren, yang berkhasiat juga untuk mengobati berbagai macam penyakit-penyakit kronis bagi para pengunjung, yang juga dapat ditebus dengan mahar sekitar Rp20.000 per bungkus. Selanjutnya ada juga beras kuning yang sama juga telah dibacakan doa dan asma oleh pemimpin pondok pesantren, yang diyakini dapat memperlancar usaha untuk para pengusaha dan melipat gandakan hasil panen untuk para petani, di mana beras kuning ini dapat ditebus dengan mahar Rp20.000 per bungkusnya. Namun sekali lagi jangan terlalu meyakini terkait hal-hal tersebut. Sebaiknya semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan hanya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.